Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Del Piero bongkar obrolan dengan Luka Modric usai laga Real Madrid versus Chelsea. Nama Luka Modric terus dielu-elukan fans Real Madrid usai duel kontra Chelsea pada hari Rabu 13 April 2022. Modric jadi pahlawan yang mengantar Los Blancos ke semifinal Liga Champions 2021-2022. Betapa tidak, pertandingan leg kedua perempat final kemarin tidak berjalan sesuai ekspektasi. Madrid yang menang 3-1 di leg pertama seharusnya cukup main stabil di Santiago Bernabeu. Di luar dugaan, Madrid justru sempat tertinggal 0-3. Chelsea main apik dan terus menekan. Madrid tidak bisa mengembangkan permainan. Beruntung, Madrid masih punya Modric. Gelandang asal Kroasia ini membuat asis ajaib untuk gol Rodrigo pada menit ke-80 yang memaksakan laga lanjut ke extra time. Asis Modric itu jadi penentu keberhasilan Real Madrid. Selanjutnya di extra time, Karim Benzema mencetak gol tambahan untuk mengubah skor menjadi 2-3. Madrid lolos dengan agregat 5-4. Usai pertandingan, Modric tampak berbicara cukup lama dengan Alessandro Del Piero di lapangan. Legenda Juventus itu menonton pertandingan secara langsung. Tidak ada yang terlewatkan malam ini, pertandingan yang luar biasa. Dia adalah pemain yang mengubah arah pertandingan. Modric melakukan segalanya, ujar Del Piero. Malam ini unik dan aneh, Chelsea tampak mengontrol, lalu situasinya berubah dan kita merasa pertandingan bisa sampai ke adu penalti. Isi obrolan Del Piero dan Modric tentu membuat penasaran. Namun, kini Del Piero menegaskan bahwa tidak ada obrolan yang istimewa atau semacamnya. Dia hanya memberi selamat kepada Luka Modric. Kami sudah saling mengenal untuk waktu yang lama. Saya senang bisa bertemu dia. Dia adalah pesepak bola luar biasa. Lanjut Del Piero. Kami tidak sempat berbicara untuk waktu yang lama. Dia tampak bernapas lega. Dia menyadari bahwa Madrid sempat berada dalam masalah. Saya hanya berkata kepadanya, dengar, Anda sudah melakukan segalanya seorang diri. Sekarang enjoy saja. Tutup Del Piero. Mampu singkirkan PSG dan Chelsea di Liga Champions, Cassano anggap Ancelotti cuma beruntung. Antonio Cassano tidak terkesan dengan pencapaian Carlo Ancelotti bersama Real Madrid di Liga Champions musim ini. Dia menyebut Ancelotti cuma beruntung di Eropa. Ancelotti berhasil membawa Real Madrid lolos ke semifinal Liga Champions. Mereka akan bertemu dengan Manchester City di perempat final. Sebelum melaju ke semifinal, Real Madrid harus melalui perjuangan berat. Los Blancos berhasil menyingkirkan PSG dan Chelsea di fase gugur. Kesuksesan itu menjadi prestasi tersendiri buat Ancelotti. Ancelotti sekarang menjadi satu-satunya pelatih yang mencapai semifinal Liga Champions dalam 4 dekade berbeda. Namun, mantan striker Serie A Antonio Cassano tidak terkesan dengan penampilan Los Blancos di Eropa. Dalam pandangan Cassano, Real Madrid hanya beruntung saja bisa lolos ke semifinal Liga Champions. Real Madrid tidak bermain buruk melawan Chelsea dan PSG. Dia benar-benar beruntung, tapi keberuntungan akan berakhir cepat atau lambat, kata Cassano. Sebagai pelatih yang berpengalaman, Ancelotti sudah bekerja sama dengan banyak pemain hebat. Namun, Cassano tidak dapat mengingat pemain yang telah berkembang di bawah asuhannya. Real Madrid tidak bermain bagus di La Liga. Barcelona memiliki awal yang buruk, tetapi sekarang ceritanya berbeda. Ancelotti membuat pemain merasa baik, tetapi saya tidak dapat mengingat siapa yang berkembang di bawahnya, kata Cassano. Perkataan Mourinho soal Modric di Real Madrid yang jadi nyata. Jose Mourinho dulu ketika melatih Real Madrid meminta para fans untuk mempercayai Luka Modric. Modric yang kerap dicap gagal, akhirnya menjelma menjadi pemain top. Luka Modric dibeli Real Madrid dari Tottenham Hotspur pada tahun 2012. Modric dibeli dengan harga 35 juta euro, harga yang cukup besar ketika itu. Dilansir dari Mirror, Jose Mourinho adalah pelatih Real Madrid yang saat itu menginginkan Luka Modric. Mourinho yakin Modric bisa jadi otak lini tengah Los Blancos. Walau pada kenyataannya, fans Real Madrid tidak setuju dengan keputusan Mourinho. Modric dinilai sudah tua karena bergabung dengan Real Madrid di usia 27 tahun. Kesan pertama, Modric terlihat biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apalagi masih ada kakak Mesut Ozil yang dinilai lebih sip. Mourinho pun kena kritik juga, buat apa beli Modric mahal-mahal? Saya meminta kepada seluruh Madridista, berilah Modric waktu dan bersabarlah, ujar Mourinho dilansir dari Marca pada tahun 2012 lalu. Modric adalah pemain yang tepat untuk Madrid. Suatu hari nanti, fans akan jatuh cinta dengan permainannya, lanjut Mourinho. Seiring berjalannya waktu, perkataan Jose Mourinho jadi nyata.
Luka Modric menjadi jenderal lini tengah Real Madrid yang tak tergantikan. Modric sudah mencatatkan 420 penampilan bersama Real Madrid di seluruh kompetisi. Walau kini usianya 36 tahun, pemain asal Kroasia ini terus menjadi andalan dan idola Madridista. Luka Modric sudah mempersembahkan 18 trofi juara. Dirinya juga memenangi gelar-gelar individu seperti Ballon d'Or, pemain terbaik UEFA, dan pemain terbaik FIFA. Di musim ini, Modric berpeluang membantu Real Madrid meraih titel Liga Spanyol dan Liga Champions. Menyesal pernah tolak Real Madrid? Ini komentar pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri menegaskan dia tidak menyesal tentang keputusannya untuk menolak pekerjaannya di Real Madrid. Dia lebih memilih untuk kembali ke Juventus. Penegasan itu diungkapkan Allegri saat menghadap media menjelang pertandingan Serie A melawan Bologna yang akan dilangsungkan di Stadion Allianz. Juru taktik berkebangsaan Italia tersebut diketahui pernah menolak pekerjaan Real Madrid musim panas lalu dan memutuskan untuk kembali ke Juventus untuk menandatangani kontrak 4 tahun. Tidak sama sekali, saya senang bisa kembali ke sini. Jelas Allegri dilansir dari Football Italia. Putra saya yang berusia 10 tahun tinggal di sini di Turin, dan ini adalah alasan lain dia memutuskan kembali. Saya ingin bekerja lagi dengan Juventus dan membuat 4 tahun yang baik, membangun sesuatu yang berarti. Saya tidak menyesal, saya beruntung dan saya bekerja di level yang baik. Saya telah mengambil banyak kepuasan dan saya berharap lebih banyak akan datang bersama dengan klub, kata Allegri. Pada kesempatan yang sama, dia meminta pendapat mengenai sepak bola Italia karena hanya satu tim dengan Roma di kompetisi Eropa. Tampaknya semua masalah Italia telah diselesaikan setelah Euro, tetapi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pikiran saja pendapat sepak bola Italia dibandingkan dengan Liga Primer. Ketika klub keluar dari Eropa atau tim nasional tidak lolos ke Piala Dunia, semua masalah muncul. Tetapi masalah tidak keluar dalam sehari, mereka selalu ada di sana. Tambahnya, sayangnya tidak ada yang mau menghadapi mereka di Italia. Kita perlu mengambil arah yang mungkin benar atau salah, tetapi kita tidak bisa tahu sampai kita memutuskan. Di Italia, kami tidak suka melakukannya. Saya senang untuk Roma dan maaf untuk Atalanta. Kami harus mencoba berbuat lebih banyak dari musim depan, tetapi tidak hanya satu masalah, pungkasnya. Prediksi Sevilla versus Real Madrid. Real Madrid akan bertandang ke markas Sevilla pada pekan ke-32 La Liga 2021-2022, Senin 18 April 2022. Madrid masih kukuh di puncak klasemen dengan 72 poin. Di belakangnya ada Barcelona dan Sevilla masing-masing dengan 60 poin. Jika mampu mengalahkan Sevilla, maka Madrid akan menjauhkan salah satu pesaing mereka dalam perburuan gelar juara. Real Madrid baru saja memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga Champions. Kepastian itu didapatkan Real Madrid setelah hanya kalah 2-3 dari Chelsea pada leg kedua perempat final di Santiago Bernabeu. Sempat tertinggal 0-3, Madrid menyamakan agregat lewat gol Rodrigo, kemudian memastikan kelolosan berkat gol extra time Karim Benzema. Sementara itu, Sevilla pekan lalu sukses menumbangkan Granada 4-2 di Pizjuan. Pada pekan ke-15 lalu, Madrid mengalahkan Sevilla 2-1 di Bernabeu. Sevilla unggul terlebih dahulu lewat gol Rafa Mir pada menit ke-12. Tapi Madrid mampu membalikkan skor melalui gol Karim Benzema pada menit ke-32 dan Vinicius Junior pada menit ke-87.